kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada yang terhormat Ibu Wakil SDN Gedung Gede, Wakil Kepala Sekolah SDN Gedung Gede, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gedung Gede. Terima kasih, kali ini kita dalam acara atau kegiatan diseminasi budaya positif. Susunan acara pada pagi hari ini adalah pembukaan, sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Gedung Gede 1, yang ketiga inti, yang keempat penutup doa. Demikian kita menginjak acara pertama, kami sampaikan kepada Bu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana kita pada hari ini karena kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tolong salam kita berikan kepada junjungan yang besar Muhammad SAW yang telah memberikan petuahan atau petunjuk dari jalan yang terang-terang berupa ajaran-ajarannya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan guru yang telah mendukung Bu Ana dalam kegiatan pembebasan aksi nyata budaya positif di SDN Gedung Gede 1. Semoga dengan aksi nyata ini bisa terlaksana dan mudah dalam menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari kepada peserta didik. Itu yang bisa kami sampaikan. Masih akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Gedung Gede 1. Bapak Ibu, sebelum saya memulai kegiatan ini, saya minta Bapak Ibu kita SBG dulu. Tapi SBG-nya ini karena kita
budaya positif, saya ingin menunjukkan atau menimbulkan aura positif dalam kelas ini. Sebelum kita berdiskusi, saya minta Bapak Ibu untuk berhadapan dengan temannya sejenak untuk senyum 30 menit. Tanpa paksaan, enak saja dilakukan, saling senyum, ya. Nanti dihitung 30 menit, bagaimana ekspresinya, pasti akan masuk dalam hati, senyumnya ini sampai ke hati. Kita mulai ya Bapak Ibu, siap ya? Saling berhadapan, benar-benar bisa bergabung. Saling berhadapan dengan rekan guru lainnya, kita mulai senyum 30 menit, Bapak Ibu bisa menghitung dalam hati. 30 detik, mohon maaf, 30 detik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Senyum yang enak, rasakan, nikmati sampai dirinya kita juga nggak apa-apa. Apakah sudah 30 detik Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Awalnya lebih positif, lebih berbahagia. Walaupun panas begini Bu ya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, biasanya kan juga untuk kesempatan kelas kita kali ini menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, bisa ditambahkan Bapak Ibu kesempatan kelasnya mungkin apa? Monggo kamu ditambah apa? Enggak apa-apa. Menjadi pendukung yang baik. Terima kasih, menjadi pendukung baik, menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, menimbulkan suasana yang positif, yang saling menghargai. Pokoknya kita ciptakan suasana yang enak saja, yang positif. Oke, kita sepakati, kita buat bersama, jadi kita sepakati bersama. Oke, setuju Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekitar sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan sesuai dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi. Ya, motivasi itu ada dua, motivasi dalam diri, intrinsik, motivasi dari luar, ekstrinsik. Yang kedua, nanti kita belajar tentang perilaku manusia Bapak Ibu. Ada nanti perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang seperti biasa telah Bapak Ibu lakukan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan keenam, segitiga restitusi. Berikutnya, nah Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik ke jenengan agar kita berpikir. Ini mudah Bapak Ibu, nanti jenengan hanya setuju atau tidak, itu saja. Setuju atau tidak dan siapkan alasannya. Mohon maaf, alasannya nanti disampaikan secara lisan saja Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, Bapak Ibu saya bagi stiker dulu. Mohon dibagi tolong buat. Nanti kasih nama Bapak Ibu, nomornya saja, nomor 1 dengan setuju atau tidak. Nomor 2 nanti boleh setuju atau tidak. Dan nomor 4 juga dengan setuju atau tidak. Mungkin ada yang kurang Ibu? Ya, makanya saya kasih. Jangan nangis. Untuk yang pertama, pertanyaan pemantik kita. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jangan setuju apa tidak. Jangan tulis. Nanti tolong sampaikan alasannya secara lisan saja. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membajak, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini jenengan setuju apa tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah,
minta tolong untuk ditempel di papan. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu semuanya nomor 1 untuk yang pertama setuju, nomor 2 juga setuju, nomor 3 juga setuju, ya. Coba sekarang saya minta tolong satu untuk menjelaskan kenapa alasan jenengan setuju. Untuk nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang berkenan Bapak Ibu? Kalau menurut saya, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, itu saya setuju. Ya. Kenapa? Karena dengan hukuman, walaupun hukumannya tidak terus ya, hanya memberikan efek jerah supaya anak tidak mengulangi lagi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Gia. Untuk Bu Gia setuju dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan alasannya? Apakah jenengan setuju kegiatan seperti itu Bapak Ibu? Setuju ya, setuju. Menurut Bu Ciana? Menurut saya setuju ya dengan hukuman membaca, anak-anak menambah ilmunya juga dan juga untuk menambah pengetahuannya. Tidak hanya hukuman, melainkan tambah menambah ilmu buat anak-anak. Terima kasih. Bu Ciana juga setuju karena akan menambah ilmu pengetahuan anak-anak dengan membaca. Nomor 3, memberi penghargaan anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan ini bisa berupa pujian Bapak Ibu, hadiah, ekspresi kita, ungkapan kita atas peningkatan belajar anak. Menurut jenengan ini bisa dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa, setuju. Oke, semua ini Bapak Ibu di sini menyatakan setuju dari pertanyaan tematik. Oke, Bapak Ibu nanti akan kita bahas. Sesuai, baik, berdampak pada orang lain. Nah, itu kita dapat mengontrol karena yang mengontrol adalah diri kita. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal tadi ya Bapak Ibu, ada motivasi internal berarti dari dirinya, bukan untuk berbineka domba, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Semua itu timbul karena kesadaran dirinya. Nah Bapak Ibu, untuk kesadaran diri ini pasti ada motivasi perilaku manusia. Nah kita setiap melakukan tindakan punya motivasi. Motivasi ini ada 3 Bapak Ibu, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti kalau kita melakukan sesuatu kan kita melakukannya itu ini nanti berdampak kan, ini nanti kita dapat sanksi kan, pasti seperti itu ya, pasti kita seperti itu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, menurut Bapak Ibu mana yang paling relevan? Mana yang paling relevan dan sadar dari dirinya sendiri? Yang ke mendapat imbalan Bapak Ibu? Melakukan sesuatu karena kita ingin dapat imbalan? Tidak, tentunya kita ingin untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka yang kita inginkan itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, keyakinan kelas, keyakinan sekolah ini Bapak Ibu telah banyak melakukan Bapak Ibu untuk membuat apa sih Bapak Ibu peraturan atau bedanya peraturan dan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Kalau
aturan. Ya, bedanya Bapak Ibu. Kalau kesepakatan dua-duanya. Oleh sebab itu, mulai saat ini kita melakukannya sesuai kesepakatan. Kalau anak-anak kita libatkan, bukan hanya dari kita, tentunya anak-anak itu lebih sadar karena dia yang membuat, kita yang bersama-sama membuat, kita juga yang melaksanakan. Nah, keyakinan kelas. Nah, dengan diskusi tadi akan terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi nggak usah terlalu panjang, anak-anak itu mudah ingat, tetapi kita sebagai guru yang menuntun anak-anak terus tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Kita ingatkan anak-anak karena anak-anak itu juga lupa, tapi sebenarnya dia adalah pengingat yang paling baik, Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Di saya ruang kelas juga sudah ada keyakinan kelas. Pasti di ruang Bapak Ibu juga sudah, karena di sekolah kita sudah menerapkannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ini ice breaking. Bapak Ibu apakah sudah capek atau masih semangat? Coba fokusnya. Coba saya ingin fokusnya kalau semangat. Kalau ini 3, ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, kalau ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, yang ini 3, ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, kalau ini 3, ini 1, yang ini 2. Menurut saya Bapak Ibu, ini adalah kata-kata saya Bapak Ibu. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Kalau ini 3. Yang ini 2. Yang ini 2. Yang kalau ini 3. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Fokusnya memenuhi atau ingin terpenuhi kebutuhan dasar mereka, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu bertahan hidup, ya. Terus kasih sayang, rasa diterima atau penguasaan, dan kebebasan serta kesenangan. Jadi kebutuhan itu ada untuk survive, bertahan hidup, ada untuk kasih sayang, ingin dicintai, ingin disayangi, ada untuk penguasaan, ingin menguasai, ingin berkuasa, ada untuk kebebasan, ingin bebas, tidak terikat, merdeka, dan ada yang untuk kesenangan, hanya senang-senang, ya. Ini Bapak Ibu, ada studi kasus, ya. Mohon maaf, ini Bu Mujiana. Kasusnya Bu Mujiana ini guru wali kelas 2, Bapak Ibu. Bu Mujiana ini bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Excel. Beberapa anak yang mengeluh Excel ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika mereka memaksa dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Mujiana, apa yang Anda lakukan? Anda kira-kira alasan apa yang ingin Anda lakukan, ingin temui, ingin Anda gali? Kenapa Excel melakukan hal itu? Excel itu senangnya minta makanan pada teman-temannya, ya, bekal makanan ke teman-temannya. Alasan pertama, Excel pasti ada alasannya Bapak Ibu. Yang pertama itu karena dia lapar, ya, dia lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal. Maka kebutuhan yang diperlukan oleh Excel itu apa? Untuk memenuhi apa Bapak Ibu? Survive, untuk bertahan. Karena dia lapar, untuk bertahan supaya dia aktif, dia mengikuti, dia minta pada temannya. Itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, adalah bertahan atau survive. Yang kedua, karena dia merasa senang Bapak Ibu. Dia itu merasa senang, temannya jadi memperhatikan. Kan gitu kan? Kita kan sering lihat anak mengganggu temannya, itu cari perhatian kalau kita katakan, ya. Nah, dia itu ingin memperhatikan supaya dia jadi pusat perhatian. Nah, karena dia ingin diperhatikan, sebenarnya di rumah orang tuanya kurang atau mungkin jarang memberi perhatian kepada
anaknya. Orang tua tidak sadar, mungkin terlalu sibuk, jarang memberi perhatian, jadi dia itu mengekspresikan keinginannya ingin diperhatikan itu, berbuat di kelas itu Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan yang ingin dipenuhi berarti kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk diterima di lingkungannya. Yang ketiga yaitu alasan Excel karena temannya jadi takut. Dengan dia berlaku begitu kan temannya kadang takut dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya yang diinginkan adalah ingin berpuasa di kelas itu. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Oleh karena itu, dia ingin mencoba dengan makanan lain. Nah, ini apa berarti? Kebebasan. Dia ingin suka-suka dia gitu. Sudah dibawa makanan, dia suka aku dong minta pada teman. Nah, itu berarti kebebasan. Dia ingin bebas. Yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dia suka kalau temannya itu kan gitu anak-anak ya. Dia suka mengganggu temannya marah itu tambah suka. Nah, karena dia ambil makanannya. Nah, itu berarti kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan, hanya untuk senang-senang. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada tadi kebutuhan sesuai kasus-kasus, studi kasus, pasti Bapak Ibu pernah mengalaminya. Posisi kontrol, kita sebagai guru Bapak Ibu punya posisi kontrol dalam memantau kita, dalam menuntun, membina anak-anak didik kita. Posisi kontrol kita bagaimana menempatkan? Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, yaitu guru sebagai penghukum. Nah, kita raba yuk diri kita masing-masing. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari kelima ini adalah kontrol kita yang sering kita lakukan, tapi kita tidak menyadari kita ini di bagian mana. Nah, guru sebagai penghukum, biasanya itu bagaimana Bapak Ibu? Ada kasus langsung dihukum. Ada anak berbuat salah langsung kamu lari, kamu telat? Iya Pak, 5 kali. 5 kali lari. Kerjakan PR-nya, tugasnya 5 lembar. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kadang kita atau kita dapat menyaksikan juga ada kasus-kasus seperti itu juga masih banyak terjadi Bapak Ibu. Yang kedua tadi sebagai apa? Sebagai membuat rasa bersalah. Kalau rasa bersalah itu biasanya cerita, nasehatin, ya nasihatkan anak, gimana sih nak kamu itu tadi sudah melakukan begini, Bapak Ibu kan jadi pusing mikirin kamu, nakal banget. Nah itu pokoknya cerita, jadi merasa anak-anak boleh aku boleh salah ya, aku tadi melakukan kesalahan. Nah ini membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita kadang sebagai teman. Nah, Bapak Ibu pasti sering juga ya. Ayolah nak bantu Buana kerjakan tugas. Ayo bantulah membersihkan ini. Ayo. Nah, biasanya kata-kata yang dekat ke anak-anak, familiar ke anak-anak. Ini berarti posisi kontrol kita itu sebagai teman. Yang berikutnya sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu ngawas ya anak. Ada yang tidak beres, kamu tidak sesuai dengan kesepakatan kita ya. Nah, langsung ditunjuk kamu kenapa melakukan seperti itu. Nah, langsung hanya memantau, tidak mengetahui masalahnya, tidak ingin memberikan solusi, hanya memantau dan memberikan sanksi. Yang ketiga adalah manajer, Bapak Ibu. Jadi manajer ini adalah yang memberi pilihan, solusi, sehingga anak itu tidak merasa bersalah, tapi dia menyalurkan yang seharusnya. Tapi kita harus belajar Bapak Ibu, kita sebagai manajer itu kita dapat mengelola apapun peristiwa, apapun kejadian dapat kita kelola dengan baik. Kita dapat cari solusinya, kita dapat tahu latar belakang kenapa kejadian itu terjadi. Ya, jadi kita dapat mengatur anak-anak, mengkondisikan, dan anak-anak tidak merasa dihakimi. Nah, itulah anak-anak tidak merasa kita hakimi dan kita hukum. Nah,
tapi anak-anak sadar karena kita memberikan solusi dan mengajaknya untuk berdiskusi. Menurut panjenengan, dua-duanya atau tiga Bu sering saya lakukan. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita mengkombinasikan ya. Kita lihat situasi dan kondisinya bagaimana yang kita hadapi ya. Demikian. Nah, ini Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut yang terbaik adalah manajer. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab serta mendukung murid dalam menemukan solusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, ini arti dari restitusi Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak langsung kita cap sebagai anak yang nakal atau tidak baik, tapi kita menggali, kita mencari latar belakang kenapa anak itu seperti itu. Walaupun itu menurut jenengan bagaimana, ribet atau sulit Bapak Ibu? Tidak, kalau kita lakukan secara ikhlas dan bertahap. Nah, ini selanjutnya itu tahapan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yaitu tahapan segitiga restitusi. Restitusi tadi pengertiannya adalah menciptakan kondisi, menciptakan proses kesadaran anak sehingga anak itu tidak akan kembali ke karakter atau perilaku lama, tapi tumbuh karakter baru yang lebih kuat dan tentunya lebih positif. Bapak Ibu, tahapan dalam segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas. Nanti kita bedah satu-satu Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini adalah menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ini gimana ya maksudnya ya, kata-kata gini ya. Mohon ayo kita bareng-bareng, ini gimana? Menstabilkan identitas. Jadi kalau anak berbuat kesalahan, itu anak kita mencoba memahami bahwa orang itu tidak luput melakukan kesalahan. Siapa sih orang yang selalu benar Bapak Ibu? Ya nggak ada, semua adalah pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan itu tentunya kita dapat belajar sehingga akan menjadi lebih baik. Demikian juga dengan anak-anak. Bagaimana penerapannya ke anak-anak? Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita memposisikan diri juga sebagai anak-anaknya ya. Kita juga manusia pasti melakukan kesalahan. Bu Ana atau Bapak Ibu guru memahami kenapa kamu melakukan seperti itu. Jadi anak-anak itu sadar iya, memang orang nggak selalu benar, tapi bagaimana terus selanjutnya menjadi benar. Itu menstabilkan identitas. Yang berikutnya itu masih menstabilkan identitas Bapak Ibu, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Seperti yang saya katakan, tidak ada manusia yang sempurna, semua juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti kita ada kesalahan. Jadi kalau ada masalah, siapa yang sebenar? Siapa yang membuat? Kita tidak bilangkan seperti itu, tapi kita mencoba untuk menyelesaikan masalah. Tetap nanti kita sisipkan
tindakan-tindakan tegas Bapak Ibu biar anak-anak juga merasa termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kata-kata begini Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kita tanyakan, anak melakukan itu sesuatu yang menurut kita tidak baik, pasti mempunyai alasan. Yang kedua, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap atau perilaku baru yang lebih baik. Seandainya itu proses memukul, bertengkar, nah itu kita lakukan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Dan kita tanya dampaknya dia melakukan seperti itu. Berikutnya adalah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah tahap pertama, identitas tadi, terus validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seandainya kita menemui ada peserta didik kita yang melakukan tindakan salah, setelah tahapan-tahapan tadi kita lalui, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada anak tersebut, apakah tindakan itu sesuai enggak dengan keyakinan yang telah kita buat bersama, yang telah kamu kesepakati. Nanti pasti anaknya berpikir tidak sesuai. Karena tidak sesuai, jadi bagaimana sikap kamu selanjutnya? Anak itu akan berpikir, saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Demikian yang kita harapkan, semoga terlaksana. Amin. Barakallah. Selanjutnya ini menanyakan keyakinan juga bisa kita ambil apa ini yang kita percayai, apa ini yang kita sepakati di sekolah, di kelas. Nah, menurutmu nilai-nilai apa? Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti tadi. Kita mengetahui perilaku manusia, kita membuat keyakinan sekolah atau kelas, kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita mengetahui posisi kontrol kita, restitusi, yang 5 tadi Bapak Ibu, dan yang ke-6 segitiga restitusi. Semua itu tidak berjalan dengan instan dan semua perlu proses. Yang penting kita di sekolah ini mulai berubah, mulai juga kita menghargai posisi anak, kita mencoba mengerti dan mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih paparan yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari jenengan semua, bisa kita diskusikan, kita bahas bersama di sini. Tidak apa-apa Bapak, Ibu mungkin ada yang pertanyaan, sampaikan, mungkin ada unek-unek atau saya nggak sesuai dengan ini, tidak apa-apa, monggo. Ada yang ingin menyampaikan? Sudah pas Bapak Ibu? Pas. Oke, sudah pas. Terima kasih Bapak Ibu untuk acara hari ini. Terima kasih. Demikian semoga demikian acara ini, semoga diseminasi saya, kegiatan budaya positif yang saya imbaskan ke panjenengan semoga bermanfaat dan kita terapkan di sekolah kita. Akhirnya saya minta satu refleksi dari kita Bapak Ibu. Saya mohon dari pemaparan ini Bapak Ibu, apa yang dapat kita rasakan, kita ambil kesimpulan apa Bapak Ibu? Kita sebagai guru harus juga mengetahui 5 kontrol tadi, ya. Kita mencoba menerapkan yang terbaik adalah manajer. Kita berlatih bersama, kita memulai bersama.
Semua tidak ada yang terlambat, semua perlu proses dan belajar tiada henti. Mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kondisi disiplin positif di sekolah kita agar tampak lebih baik dan berdampak positif pada anak-anak juga. Demikian paparan saya kali ini. Atas perhatiannya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kita tepuk semangat dulu ya. Yang dangding ya. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ha, aha aha ha, aha aha semangat. Oke, semangat. Terima kasih anak-anak. Ini awal kita belajar, awal kita memasuki materi dan pembelajaran yang baru di kelas 6. Nah, sebelum nanti kalian memasuki kelas mengikuti pembelajaran sehari-hari, yuk kita buat peraturan, ya. Kalau saat ini anak-anak kita ganti namanya, bukan peraturan lagi. Kalau peraturan Bu Ana yang bikin sendiri, tapi kalian yang menerapkan. Tapi saat ini kita rubah menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi kita bikin bersama-sama, ya. Setuju? Setuju. Kita bikin peraturan di kelas kita. Kita bikin kesepakatan di kelas kita, keyakinan di kelas kita bersama-sama, dan nanti yang menerapkan, yang melaksanakan kita juga. Oke, semangat, setuju? Jadi apapun nanti keyakinan yang kita buat harus kita laksanakan secara konsekuen. Ya, konsekuen. Ini kalian dan Bu Ana yang membuat harus kita laksanakan dengan tanggung jawab. Oke anak-anak, kenapa keyakinan kelas kita buat? Apa alasannya? Menurutmu apa alasan kenapa keyakinan kelas atau kesepakatan harus kita buat bersama-sama? Supaya apa anak-anak? Supaya pembelajaran berlangsung apa anak-anak? Berlangsung apa? Berlangsung aman, kata Alvin, aman. Apalagi pembelajaran supaya berlangsung apa? Baik. Baik, kata Alvin. Tertib, nyaman. Terakhir, bahagia. Pembelajaran yang kalian terima menjadi bermanfaat. Oke, bermanfaat, bermakna. Tepuk tangan untuk kelas 6. Ya, terima kasih. Ini Bu Ana bagikan sticky note ke kalian. Satu-satu keluarkan pulpennya dulu anak-anak. Keluarkan pulpennya. Yuk kita buat kesepakatan.
tuangkan untuk kita membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Ditulis satu saja apa yang kamu inginkan tentang kelas kita. Nanti kita diskusikan bersama-sama, ya. Boleh satu, boleh dua. Nah, ditulis lagi agar kelas kita tetap nyaman, kalian belajar dengan tertib, ya. Semua saling mendukung, semua saling kompak. Mana? Sudah? Mas Nabil apa coba? Memakai seragam lengkap dan rapi. Memakai seragam lengkap dan rapi. Ada yang sama dengan Mas Nabil? Arvin, apa Arvin? Dibaca keyakinannya. Memakai seragam lengkap dan rapi. Oh ya, sama dengan Nabil. Oke. Yang lain selain Alvin dan Nabil. Apa? Menjauhi perundungan. Boleh, bagus. Terus Mbak Putri. Melepaskan sepatu ketika ingin masuk kelas. Terus membuang sampah pada tempatnya. Mbak Zahra, mungkin ada yang ingin disampaikan kesepakatan kelas. Mentaati peraturan, ya. Mas Aji. Memakai seragam lengkap saat upacara. Upacara tidak. Nah, berarti ditulis memakai seragam lengkap. Nggak usah pakai upacara saat upacara. Nanti kalau nggak upacara nggak lengkap. Nah, ya, tulis saja memakai seragam lengkap. Boleh ditulis lagi, boleh dihias, boleh dihias anak-anak sebagai bentuk ekspresi kalian untuk kelas kita yang lebih baik ke depannya. Bapak dihias. Coba Mas Rambang, apa Mas Rambang yang Mas Rambang ingin tulis untuk keyakinan kelas kita? Mas Rambang tulis apa? Memakai seragam rapi. Mbak Nelin? Menghormati Bapak Ibu guru. Tuh, Mas Iqmal? Apa? Mas Iqmal? Keyakinan guru? Apa? Saling menyayangi sama teman. Oke. Lana? Apa yang ditulis Lana? Mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Ini belum ada yang itu anak-anak. Ketika musyawarah itu apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Ya. Bisa ditulis. Apa? Dua tidak apa-apa. Mas Arvin bisa dikondisikan. Kalau sudah dia juga ada apa-apa, yang sudah Bu Ana persilakan untuk menempelkan di papannya. Anak laki-laki. Satu-satu saja. Mulai Revin. Alvin. Rafa. Lambang.
Oke. Mas Iqbal, boleh? Ada apa? Mas Arman, ayo. Yang perempuannya, Mbak Javina. Ya. Semua saling baju untuk menampilkan atau menempelkan keyakinannya. Kalau ada tugas harus diapakan? Berarti kalimat atau kata yang positif bagaimana? Dengan tepat. Oke. Bisa kalian tulis apapun itu. Nah, nanti kita masing-masing kita tempelkan, kita buat keyakinan yang pas, yang sesuai unsur kebajikan dan kebaikan. Apa Mas Amin? Oh, satu saja. Dan anak satu. Tapi berapa? 3. Gak apa-apa. 4. Tidak. 5. Iya, sesuai keyakinanmu. Kamu membuat berapa, Nana? Ini kan untuk kelas kita. Ya, gak apa-apa. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Hindari kata tidak. Berarti apa? Jangan dilarang kan? Tidak. Bagaimana? Tidak. Apa Mas? Tadi tidak apa? Tidak memakai sepatu ketika dalam kelas. Itu ya. Kita hindari kata tidaknya. Berarti kita ganti melepas sepatu ketika masuk kelas. Oke. Tidak membeli teman berarti kita hilangkan tidaknya. Bagaimana? Tidak boleh ada. Jangan dilarang tidak, usahakan tidak menggunakan kalimat negatif. Gunakan kalimat positif. Berarti bagaimana? Kalian kan tahu membuli itu benar apa salah? Salah. Membuli itu menyakiti apa tidak? Menyakiti. Berarti kita gunakan saling menyayangi sesama teman. Itu ya. Menjauhi perundungan. Perundungan itu sama dengan pembulian, anak-anak. Menjauhi artinya kita menghindari. Kita tidak melakukan, ya. Boleh, ya. Halo, apa? Tidak boleh makan di dalam kelas. Ya. Bagaimana kalimat positifnya? Kalau tidak boleh makan di dalam kelas, berarti berarti tidak. Bagaimana? Makan ketika istirahat. Makan ketika istirahat. Jadi kalian harus tahu kalau di dalam kelas menerima pembelajaran berarti tidak boleh makan. Tuh. Lebih dari satu nggak apa-apa. Tapi kalau keyakinan itu tidak terlaksana, maka kalian tidak
sudah. Kalau sudah, belum. Kalau sudah, baris ya. Mbak Zafrina ke depan ditempel Mbak Zafrina. Turun. Mulai Mbak Zafrina dulu, kita tempel di sini. Ya, terima kasih Mbak Zara. Keyakinannya ditempel. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah. Oke, selanjutnya Mbak Yasmin. Pak Kesya, ditempel sayang. Nanti ini yang laki-laki ya. Kesya, nah. Mbak Rere. Mbak Rere, Mbak Kaili. Mbak Indah. Disusul Mbak Kailita. Yuk menempelkan keinginannya atau keyakinannya untuk perbaikan di kelas kita. Mbak Putri. Oke. Dan setelah ini yang putra dimulai dari Revin. Ini Mas Revin. Oke. Ini Mas Revin siap. Ya, saya. Mas Mandi. Bagaimana? Lana. Ya, Pano sama Lana. Oh, pinter-pinter ini panjang-panjang ini ya. Rafa, Mas Rafa. Mas Java. Mas Java, Mas Iqbal. Mas Revan. Mas Faiz. Mas Nabil. Mas Alfian. Baru saja begitu ya.
Bu Ana ada lembar manila. Nanti ditulis untuk yang putri, ditulis dulu tentang apa mau ditulis. Mbak, siapa yang nulis? Mbak Melita. Ditulis. Kita tulis tentang kesepakatan yang telah kita sepakati. Nah, ini yang pertama tadi apa, Nana? Berarti masuk kelas tepat waktu. Nah, kalian sudah sepakat. Jadi jangan terlambat lagi, masuk kelas harus jam 7. Yang berikutnya, setiap siswa dan guru harus datang tepat waktu sama. Berarti karena kesepakatan kita bersama, berarti antara kalian dan Bu Ana di sini harus semangat melaksanakan kesepakatan. Sama-sama tepat waktu. Berikutnya, saling menghormati. Sepakat ya? Baik dengan teman, dengan bapak ibu guru semuanya. Bukan hanya Bu Ana, guru kelas 6, tapi semuanya bapak ibu guru di sini harus dihormati dan temannya juga harus dihormati. Berarti saling menghormati. Berikutnya, nah ini kalian untuk menghindari kata-kata yang kasar, yang tidak baik. Tepat sekali tadi ada di siapa tadi yang membuat dari kalian juga tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Berarti apa anak-anak kalimat positifnya? Menggunakan bahasa iya, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Benar sekali. Menggunakan bahasa sopan dan tidak menyinggung teman. Terus yang berikutnya yaitu bentuk tanggung jawab. Berarti tanggung jawab ini tentang kegiatan kalian di dalam sekolah, yaitu memakai pakaian yang rapi. Sudahkah memakai pakaian yang rapi? Harus dilihat dirinya. Tidak usah melihat temannya, tapi dilihat dirinya. Oh, pakaian saya sudah rapi. Oh, saya sudah memasukkan baju. Oh, pakaian saya sudah sesuai harinya. Hari Senin memakai apa, hari Selasa memakai apa. Ya, kalian sudah bisa menilai diri kalian. Memakai kaos kaki dan sepatu. Sepakat ya? Mengerjakan tugas sudah. Sekarang tentang kebersihan dan kerapian. Tadi yang sudah ditulis di depan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, peduli terhadap lingkungan. Bagaimana anak-anak ini peduli terhadap lingkungan? Apa maksudnya peduli? Berarti kalian harus membuang sampah sembarangan. Ada tanaman yang layu juga disiram. Jangan menunggu sampai layu, tapi setiap hari yang bertugas piket harus mengecek tanamannya. Disiram. Ini peduli lingkungan juga ya. Berikutnya yaitu peduli terhadap teman. Nah, bentuk tadi di situ juga ada. Kita tuliskan di sini peduli dengan teman. Bentuknya bagaimana sayang? Peduli dengan teman. Berarti saling membantu, saling menolong, menjenguk teman yang sakit. Itu peduli sayang. Takziah atau ikut berbelasungkawa jika ada yang meninggal. Berikutnya saling membantu, menjenguk orang yang sakit. Nah, ini sudah kita sepakati bersama-sama, harus kita laksanakan bersama-sama agar kelas kita menjadi nyaman, kalian bahagia menerima pembelajaran, pelajaran dari masuk dengan teman semakin dekat. Nah, sudah ditulis sama Mbak Melita bersama-sama. Yuk sekarang kita sepakati, sudah ditempel. Ayo kita sekarang foto bersama. Ini kesepakatan kelas kita. Mari sini anak-anak. Semua inilah keyakinan dan kesepakatan kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Siap untuk dilaksanakan anak-anak? Siap. Sekali lagi, siap untuk dilaksanakan anak-anak? Siap. Terima kasih. Demikian anak-anak, kita tadi bersama-sama telah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Semua sudah sepakat, semua sudah yakin akan aturan yang telah dibuat
kita bersama-sama. Ya, dengan kesepakatan dan aturan itu kita yakin kelas kita akan semakin maju, kualitas pembelajaran semakin baik. Ya, Bu Ana yakin yang percaya kalian punya keyakinan komitmen itu dilaksanakan dengan baik. Ya. Bu Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.